Oke, yang pertama kali dilakukan adalah mengamankan situasi ketika terjadi kecelakaan seperti ini, ya. Apabila kita ada di belakang si korban, maka kita merem, ya. Tentu rem, nggak akan nabrak dong, yang nggak akan membiarkan tabrak. Terus kedua adalah orang yang bagian belakang adalah tugasnya mengamankan kejadian yang di depannya. Artinya dia berusaha menghentikan laju kendaraan lainnya, pengguna-pengguna jalannya, gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kita cek kesadaran korban tentunya kan. Kalau ada yang masih ingat tadi bagaimana cara cek kesadaran korban? Gimana? Biarin aja seperti ini. Ini ngetempok-nempok ngapain? Memberi kesadaran. Caranya gimana? Sambil panggil dong. Ki, gitu. 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 Bangun udah siang. Udah siang. Gue bangun beneran. Oke, kalau udah dicek kesadarannya berarti kalau misalnya dia masih sadar, wah, ceritanya masih sadar, berarti dia masih bisa ini kan, bukan bangun, masih bisa ngomong. Ki, gimana Ki? Apa yang sakit gitu kan? Apa yang sakit? Ternyata, coba Ki gerakin kakinya, kaki sebelah kanannya coba digerakin. Bisa gak? Ya bisa gitu. Jarinya aja coba cari jari kaki sebelah kiri digerakin. Nah, digerakin sebelah. Coba tangannya digerakin, jari-jarinya digerakin bisa gak? Bisa. Berarti apa? Dalam hal ini nggak ada komplikasi yang terjadi di saraf, di sistem sarafnya. Ya. Nah, untuk kejadian seperti ini yang kita bisa lakukan adalah kita tarik sepedanya, ya pindahkan posisi sepeda. Ya kemudian bawa pulang sepedanya. Ya seperti ini, terus kemudian luruskan kakinya, seperti ini. Ya. Nah, ini kan masih di tengah jalan misalnya ya. Terus kita perlu memindahkan posisi si pasien ke pinggir jalan. Nah, ada tekniknya. Nggak langsung diangkat, ayo seret, angkat gitu kan. Nggak seperti itu, tapi ada tekniknya. Tekniknya seperti ini. Kalau memang tidak ada komplikasi saraf, yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya hanya berdua. Siapa namanya? Jamal tolong bantu saya di kaki, di bagian kaki. Ya. Di bagian kaki. Ya. Nah, nanti di bagian kaki. Ya, saya akan menunjukkan kalau saya di posisi di kepala bagian pasien. Saya akan minta, bisa bangun nggak misalnya? Saya tanyain, bisa bangun nggak? Coba bangun seperti ini. Oh bisa, ya udah. Kalau bangun seperti ini, ya udah. Jangan biarkan si pasien berjalan, ya. Terus kemudian saya akan menjilangkan kedua tangan saya di depan dada si pasien seperti ini, ya. Kemudian Jamal bertugas untuk mengangkat kakinya. Ya, seperti ini. Kemudian siapa namanya? Nugraha bertugas untuk mengangkat dengkulnya, kedua dengkulnya. Kedua dengkulnya. Jadi Jamal di bagian kaki, Nugraha di dengkul. Kalau berdua, sama Jamal aja gitu. Nah, kalau berdua nanti dipraktekin. Ya ini bertiga dulu ya. Oke, secara bersamaan Jamal ngangkat, ya. Pegang aja celananya, tarik aja celananya ya, kalau menggunakan celana panjang. Tapi kalau nggak menggunakan celana panjang, kita bisa seperti ini. Jangan seperti itu. Posisinya salah. Satu hal yang perlu diingat dalam ekstrikasi adalah posisi punggung kita. Jangan seperti ini, ya. Karena bisa encok. Kita hindari encok dengan cara seperti apa? Kita jongkok seperti ini. Kita jongkok, terus masukkan lengan kita seperti ini, ya. Terus kita naik. Jadi posisi jongkok. Ya, jangan seperti ini. Jangan nungging. Hah? Nah, dalam hal kepanikan yang perlu kita hindari adalah kecelakaan pada diri kita. Itu yang kita perlu hindari. Oke? Yuk kita lakukan. Jongkok. Hitungan ketiga angkat. 1, 2, 3 angkat. Kemudian saya pindahkan. Lumayan nih 80 kilo. Hitung ketiga, turunkan 1, 2, 3. Seperti ini. Oke, yang pertama kali seperti itu. Jadi mengamankan si pasien dari posisi di tengah jalan ke pinggir jalan. Apabila si pasien ini tidak terkomplikasi adanya gangguan saraf di sisi motoriknya. Oke. Kalau berdua, ya sama seperti tadi, cuman bebannya lebih pada di kaki.
Jadi kalau untuk kondisi korban yang tidak sadar, yang pertama kali dilakukan adalah kita selalu suspek pada hal yang terburuk. Siapa tahu si Rizky mengalami komplikasi terhadap sistem saraf motoriknya. Ya, kita harus suspek atau menyangkakan sesuatu yang buruk. Yang dilakukan adalah dalam hal seperti ini, usahakan kembalikan pada posisi lurus kembali, posisi linear. Ya, kemudian kita memerlukan bantuan lebih dari 3 orang kalau seperti ini. Jadi kita mengangkatnya secara bersamaan. Nah, saya bertugas untuk mengamankan kepalanya si Rizky. Tetap menjaga supaya tetap lurus. Ya, kemudian orang berikutnya mengamankan kaki, ya, di lutut dan pinggang. Terus kemudian ada yang mengamankan bahu. Jadi 3 orang plus 1 saya mengamankan kepala. Kemudian saya akan mengangkat bersamaan. Nah, yang menghitung adalah orang yang di kepala. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, angkat. Oke, saya membutuhkan 1 orang lagi deh. Oke, saya ulangi kembali. Dalam hal ekstrikasi ya, yang perlu diperhatikan adalah punggung kita ya. Bagian punggung kita terutama tulang besar kita di bagian belakang, jangan sampai encok. Jadi yang kita lakukan adalah jongkok. Sesuatu itu kalau kita ingin meraih benda yang di bawah, kita jongkok dulu. Jongkok berlutut ya. Jongkok atau berlutut ya, atau bertumpu. Ya, jangan seperti ini. Ketika kita angkat seperti ini, tiba-tiba bunyi klik di bagian belakang, Anda akan beristirahat selama 2 bulan di tempat tidur. Oke? Orang yang 1, 2, 3, saya akan mengamankan kepala. Kalau seperti ini ya, kita udah tadi tes kesadaran, ternyata si Rizky nggak sadar. Kita ingin memindahkan ke tempat yang aman. Dalam hal seperti ini, salah satu orang bertugas mengamankan dengkul, kedua dengkul, terus kemudian pinggang dan bahu. Cara mengangkatnya seperti ini. Kalau misal menggunakan baju lengkap, ya, yang di dengkul akan mengangkat seperti ini, ya. Kemudian yang di pinggang akan mengangkat celananya seperti ini. Ini kan ada tali pinggang ya, diangkat seperti ini, dikunci, ya seperti ini. Kemudian bahu seperti ini, angkat seperti ini. Ya, oke, bisa kita mulai? Oke, siapa yang mau dibawa? Bahu ini agak berat loh. Mal udah gosok gigi kan, Mal? Udah, kemarin. Nah, saya bertugas untuk mengamankan kepalanya supaya kepalanya posisi tetap lurus dengan punggungnya. Ya, saya akan megangnya seperti ini. Saya akan pegang tengkuk lehernya. Ya, jangan bergerak. Siap-siap ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3, angkat. Seperti ini, ayo pindahkan, tahan, 1, 2, 3, turunkan. Ya. Oke, selesai. Sebenarnya tadi kurang begitu bagus ya, harus secara bersamaan, jadi begitu diangkat, kondisi badannya tetap lurus. Jadi usahakan tetap lurus, tetap linear gitu ya. Tujuannya apa? Kita menghindari cacat permanen pada tubuh Rizky. Yang kedua, yang paling mematikan adalah kematian. Kalau terjadi apa-apa gitu. Itu yang perlu kita hindari gitu. Oke? Cukup? Riz? Oke.